Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas penerapan dari Schrödinger equation, persamaan Schrödinger uh, untuk kasus infinite wall potential ya. Dan kita akan mengambil dari contoh soal tahun 2020 di sini. Jadi teman-teman bisa akses soal tahun 2020 itu ada di bank soal ya. Ini aku share screen terlebih dahulu. Oke. uh, Nah ini dia ya, 2020 ada di bank soal. Kita akan coba bahas satu persatu pertanyaannya. Sebenarnya teman-teman, ada satu lagi kasus finite wall potential ya. Jadi yang umumnya dikeluarkan itu infinite wall potential karena itulah yang paling memungkinkan untuk dihitung. Kalau finite wall potential itu cukup jarang teman-teman karena itu memerlukan bantuan komputasi khusus untuk menghitung ya, menghitung ketiga daerah pada dinding potensial di luarnya juga. Tapi kalau untuk infinite wall potensial itu lebih mudah karena kita hanya perlu memfokuskan pada daerah tengahnya dengan batas-batas pinggirnya. Oke, jadi di sini adalah infinite wall potensial. Dari mana diketahui, Kak? Jadi ini suatu dinding potensial tak hingga, berarti infinite, ya. Nah, sekarang dari sini teman-teman kita bisa simpulkan karena dia di kiri dan kanannya bernilai tak hingga, maka fungsi gelombang ya untuk fungsi X di daerah kiri akan sama dengan nol, sama halnya di daerah kanan juga akan sama dengan nol. Kemudian di daerah A ini ya kita baca A sama dengan nol, B sama dengan C per 2. Berarti A sama dengan nol, ya, B sama dengan C per 2. Berarti nanti fungsinya di sini adalah fungsi gelombang. Ketika disubstitusi dengan nol akan hasilnya sama dengan nol, dan fungsi gelombang di kanan ketika disubstitusi pada daerah C per 2 ya, sama dengan nol hasilnya teman-teman. Oke, nah sekarang kita baca lagi ya. Pada daerah A sampai B itu bernilai nol potensialnya. Jadi V sama dengan nol teman-teman ya. Jika suatu partikel dengan massa m0 berada pada daerah dinding potensial, maka persamaan Schrödinger untuk kasus di atas. Oke, nah di sini sudah disediakan persamaan Schrödinger, yang mana ini sudah kita peroleh sebelumnya di video sebelumnya ya sudah aku bahas cara mendapatkan persamaan Schrödinger ya, dengan konsep-konsep yang kita gabungkan dan inilah persamaannya. Sama ya teman-teman, mirip. Oke, kita langsung saja eksekusi. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama persamaan Schrödinger ini teman-teman kita buat ke dalam satu ruas. Jadi aku bikin pertama-tama ya, kita itu sisihkan dulu. Jadi min D kuadrat psi per dx kuadrat ya. Nanti ini akan sama dengan ya 2M per A bar kuadrat dikalikan dengan E ya, min V ya, kalikan dengan psi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, berarti ini nanti kita satukan semuanya ke ruas belah kanan, sehingga D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah dengan 2M per H bar kuadrat, kalikan dengan E min V, ya, psi sama dengan nol. Oke, nah dari sini teman-teman kita lihat ya, eh, bahwa di sini kita itu harus mencari nilai A, B, dan C-nya, teman-teman. Sebenarnya A, B, dan C ini untuk apa? Nanti kita akan menggunakan rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC untuk menemukan fungsi gelombang setelah eh, persamaan diferensial ini diselesaikan. Sehingga nilai A itu pertama adalah satu. Kenapa satu? Ya di sini teman-teman pasti paham ya. Di persamaan diferensial sudah dijelaskan, jadi itu seolah-olah kan order 2 itu dia koefisiennya adalah satu. Oke, B-nya di sini karena DC per dx nggak ada, makanya dia nol. Sedangkan C-nya di sini adalah ini teman-teman. Ya, 2M per H bar kuadrat kalikan dengan E min V. Di mana di sini sebenarnya kan sama saja dengan K kuadrat. Ya, teman-teman. Jadi C-nya itu sama dengan K kuadrat. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi diskriminannya, ya, B kuadrat min 4 AC. Berarti 0 kuadrat
min 4 kalikan satu kalikan dengan C-nya. C-nya itu adalah K kuadrat. Oke, teman-teman. Sehingga diskriminannya di sini, ya ini adalah min 4K kuadrat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, K kuadratnya ini positif atau negatif? Oke, kita lihat di soal bahwa dinding potensialnya ini kan tak hingga. Dan di tengah-tengah sini dikatakan di soal bahwa eh, pada daerah A sampai B itu bernilai nol potensialnya, teman-teman. Ya. Nah, sehingga ini kan sebenarnya sama saja di sini. E min V ini sama saja seperti E min nol. Hasilnya adalah E, teman-teman. Oke, nah berarti ini kan sebenarnya sama saja kalau aku tuliskan. Ini 2M per H bar kuadrat kalikan dengan E, ya. Nah, ini hasilnya akan sama dengan K kuadrat. Yang mana ini kan sudah pasti positif. Dan E-nya ini juga sudah pasti positif. Maka K kuadratnya di sini nilainya adalah positif. Oke, ini kan min 4 kalikan dengan K kuadrat yang nilainya positif. Sehingga hasilnya adalah negatif diskriminannya. Oke, jadi K kuadratnya positif. Sehingga diskriminannya kan ini negatif 4 kalikan dengan, nah ini kan positif K kuadrat. Jadi hasilnya adalah negatif ya. Oke, nah karena diskriminannya negatif ya menurut teorema persamaan diferensial, maka teman-teman nanti di sini ya ah, kita akan menggunakan persamaan baru yang sudah kita dapatkan karena diskriminasi negatif, maka persamaannya adalah E pangkat alfa X kalikan dengan sin beta X, sorry, A sin beta X ya. A sin beta X plus B kali cos beta X ya. Nah, berarti teman-teman nanti kita harus cari lagi berarti untuk nilai alfa dan betanya ya. Sehingga untuk menentukan nilai alfa dan betanya kita menggunakan prinsip mana alfa ini sama dengan min B per 2A. Ya, berarti B-nya kan tadi sama dengan nol nih. Sehingga alfanya ini sama dengan nol. Kemudian untuk betanya ya itu berarti nanti adalah 4 AC min B kuadrat dibagi dengan 2A ya. Kenapa 4 AC min B kuadrat bukan B kuadrat min 4 AC? Tujuannya supaya yang di dalam kurung itu nilainya positif, teman-teman ya. Maka nanti betanya ini sama saja dengan 4 kali satu kali K kuadrat kurangi dengan nol. Ya, berarti bagi dengan 2 kali satu. Berarti hasilnya adalah 4K. Akar 4K kuadrat kan 2K. 2K dibagi 2 hasilnya adalah K, teman-teman. Jadi alfanya adalah nol, betanya adalah K. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungannya ya. Sehingga nanti eh, fungsi gelombangnya yang terbaru itu nanti adalah fungsi cycle X ya. Fungsi gelombang itu adalah E pangkat 0X kalikan dengan A sin KX plus B kali cos KX ya. Nah, berarti di sini teman-teman nanti ya eh, fungsi gelombang ya, ya berarti nanti adalah A sin KX plus B cos KX. Oke, nah kita coba lihat di soal ya. Oke, kita mungkin coba uraikan dulu ya. Nanti kita jawab terakhir aja sebenarnya itu gampang aja ya. Yang penting kita jabarkan dulu satu persatu ini. Oke, nah sekarang teman-teman ya. Dari sini kita itu harus memainkan fungsi batas. Ya, nah, pertama tadi kan kita ada batas kiri dan batas kanan. Ini batas satu, ini batas dua. Ya, nah kita mainkan batas satu dulu teman-teman. Berarti ketika dia
Hmm, Sin nol ini akan sama dengan nol, teman-teman. Sehingga kalau kita jabarkan ya, berarti di daerah atau di panjang A sama dengan nol, nanti kita substitusi, yaitu A kalikan dengan sin nol plus B kalikan dengan cos nol, ya ini akan sama dengan nol. Oke, sehingga teman-teman ya, nanti ini nol tambah B kali satu sama dengan nol. Maka B-nya akan sama dengan nol. Oke, nah ini yang kita tandai pertama, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi ya di perhitungan selanjutnya ketika dia berada pada jarak B sama dengan C per 2 di daerah 2 sini, teman-teman. Ya, B sama dengan C per 2 sehingga psi C per 2 ini akan sama dengan nol. Dan kemudian nanti ya ini A sin, nah ini A sin eh, K C per 2 ya berarti, plus B kali cos eh, KC per 2 sama dengan nol, teman-teman. Oke, nah B-nya kan sama dengan nol, teman-teman. Berarti ini kan sebenarnya sama saja dengan nol, ya. Maka yang tersisa nanti yaitu hanya A kali sin KC per 2, ya ini akan sama dengan nol. Nah, teman-teman, di sini A sin KC per 2 ya ini kan sama dengan nol. Nolnya ini, teman-teman, ini harus kita ubah ke dalam sin juga. Jadi dia sama sin N P. Jadi sin kelipatan pi radian itu kan nilainya selalu nol ya. Sin 180, sin 360, sin 480 dan kelipatan seterusnya dari 180 atau pi radian kita notasikan dengan NP. Nah, sekarang yang mana yang harus menjadi nol agar A dikali nol atau nol dikali dengan sin KC per 2? Jawabannya sin KC per 2 lah yang harus menjadi nol, teman-teman. Kenapa begitu, Kak? Karena kalau A-nya nol berarti B-nya sudah nol, A-nya nol, kan nggak mungkin seperti itu. Maka dari sini ya dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwa yang mungkin di sini adalah sin KC per 2 ini yang sama dengan sin NP. Jadi kalau kita buat KC per 2 ini akan sama dengan NP, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai K-nya itu sama dengan 2 NP per C. Oke, nah, maka kita akan mendapatkan persamaan gelombang terbarunya, teman-teman. Ya, maka persamaan gelombangnya ya ini akan sama dengan kan tadi A sin kx plus B cos kx. Nah, ini ya berarti A-nya kita belum tahu ya, A sin. Nah, kx-nya tadi adalah, nah ini, teman-teman, 2 NPC ini, oke? 2 NP 2 NPX per C, ya. Ditambah dengan B-nya adalah nol ya, teman-teman. Nah, ini nggak usah kita tulis ya. Jadi B-nya ini kan nol. Nah, ini kan hasilnya sama dengan nol. Kenapa nol? Ya, karena B-nya nol, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi yang tersisa di sini hanya A sin 2 NPX per C. Oke, itulah persamaan gelombangnya. Tapi kita belum selesai karena kita membutuhkan nilai A, teman-teman. Ya, kita butuh nilai A-nya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Jadi, aku bawa dulu gambar ini ya. Oke, nah ini kita screenshot. Oke, nah ini kita keep. Oke, tadi persamaan gelombangnya apa, teman-teman? Ini ya, itu sama dengan A sin ya 2 NPX per C ya. Oke,
Nah, sekarang kita akan lanjutkan perhitungannya ya. Kita mau mencari nilai A-nya karena ini belum tuntas. Maka dengan mencari nilai A ini kita membutuhkan yang namanya densitas probabilitas ya. Densitas probabilitas. Nah, ini teman-teman, ini fungsi real ya. Sehingga untuk menentukan densitas probabilitasnya ya artinya kita dapat tuliskan bahwa peluangnya ya, peluang. Nah, peluang dari dia kan di sini rentangnya dari 0 sampai C per 2 teman-teman. Jadi peluang dari 0 ya sampai C per 2. Oke. Nah, ini sama dengan integral dari 0 sampai C per 2 ya. Ini untuk psi kalikan dengan psi ya karena dia fungsi real. Jadi psi kali psi ya. Nah, ini diintegralkan terhadap dx teman-teman. Berarti ini kan sama saja seperti integral dari 0 sampai C per 2. Ya, untuk psi-nya ini ya berarti ini kan psi kuadrat ya. Ini berarti A kuadrat kalikan dengan sin kuadrat dari A 2n px per c dx. Oke, maka nanti kita akan melanjutkan ya perhitungannya dari P0 sampai dengan C per 2. Ya, nah ini teman-teman tinggal integral biasa saja sebenarnya. Dari 0 hingga C per 2. Ya, nah ini nanti mungkin aku sisihkan ya A kuadratnya yang keluar. Ini A kuadrat kalikan dengan 0 sampai dengan C per 2. Ya, nah ini untuk eh, sin kuadrat ya kita ikuti dulu. Kita tulis satu persatu dulu ya. Kita pelan-pelan aja mengerjakannya. Oke, X. Nah, sekarang kalau bentuknya sudah dalam sin kuadrat begini, aku yakin pasti teman-teman juga sudah diajarkan oleh Pak Ferdi cara untuk integral dengan bentuk sin kuadrat seperti ini. Ya, nah sekarang teman-teman misalkan aku punya sin ya, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kemudian kita juga punya identitas trigonometri di mana cos kuadrat dari alfa ya ini dikurangi dengan sin kuadrat alfa hasilnya adalah cos 2 alfa ya teman-teman. Nah, di sini ya kita tarik garis lurus. Nah, kita akan membutuhkan sin kuadrat ya teman-teman. Jadi kalau kita butuh sin kuadrat artinya cos kuadratnya harus kita hilangkan sehingga kita ini tandanya adalah kurang ya. Maka kita ya 2 sin kuadrat alfanya di sini nanti akan sama dengan 1 min cos 2 alfa ya. Sehingga teman-teman nanti uh, untuk apa namanya sin kuadrat alfa ya ini berarti nanti jadi 1 min cos 2 alfa dibagi dengan 2 ya. Nah, kemudian nanti dari sini kita dapatkan bahwa sin dari kuadrat alfa ya. Sin kuadrat alfa ini berarti nanti dapat kita ganti itu dengan pendekatan 1 min cos 2 alfa per 2 ini. Sehingga sin kuadrat dari 2 n p x per c ya. Nah, nanti ini akan sama dengan 1 min cos 2 kalikan dengan 2 n p x per c ya. Nah, ini nanti dibagi dengan 2 teman-teman. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan, maka nanti ya peluang dari 0 sampai dengan C per 2 ya, ini nanti akan sama dengan A kuadrat ya, dikalikan dengan, nah ini integral ya lagi-lagi dari 0 sampai C per 2 ya kita kerjakan pelan-pelan. Oke, untuk 1 min cos ya, 4 n px per C ya, dibagi
2, ya. Nah, ini integral terhadap dx. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi perhitungannya. Nah, kemudian di sini, ya, hmm, lanjutkan perhitungannya. A kuadrat, nah ini per 2 ya. Jadi aku keluarkan. Nah, tersisa ini integral dari 0 sampai C per 2 untuk 1 min cos 4n px per C ya, terhadap dx. Sehingga nanti ya, ini peluang dari 0 sampai C per 2 ini A kuadrat per 2 kalikan dengan, nah ini teman-teman ya, eh integral terhadap dx berarti ini kan sama saja seperti x dikurangi dengan, nah ini berarti kan jadi seolah-olah ah, C per 4n pi ya, kalikan dengan sin 4n pi x per c. Oke. Nah, dengan batas atasnya ya, batas atasnya adalah C per 2 dan batas bawahnya adalah 0. Oke, berarti untuk P dari 0 sampai dengan C per 2 ya, ini berarti A kuadrat per 2 kalikan dengan, nah ini X ya berarti uh, C per 2 ya. Sorry, ini C per 2-nya aku bikinnya ya. Kurangin dengan C per 4NP. Ya. Nah, ini kalikan dengan sin 4NPX. Berarti 4NP si per 2. Berarti kan ini sama saja seperti 4NP dibagi dengan C dikali dengan C per 2. Ya, berarti ini kan habis teman-teman. C-nya ini. Nah, oke. Kemudian, sorry. Ini dikurangi dengan, nah, X-nya adalah 0 ya batas bawahnya, kurangi dengan C per 4NP ya. Nah, sin 4NP X per C, X-nya 0, berarti ini kan kalikan dengan 0, sin 0 ya. Oke, jadi 0, dikurangi dengan 0 ya teman-teman. Nah, berarti nanti ya untuk peluang dari 0 sampai dengan C per 2 ya, eh, nanti di sini adalah kuadrat per 2 ya, dikalikan dengan C per 2 dikurangi dengan C per 4 NP ya, dikalikan dengan sin, nah 4 NP per 2 berarti sisanya sin 2 NP. Oke, maka peluang eh, 0 sampai dengan C per 2 ya, ini nanti adalah A kuadrat kalikan dengan C per 4 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ini belum selesai karena eh, kita tahu bahwa pada rentang 0 sama dengan C per 2 ini rentangnya pasti ditemukan densit apa probabilitasnya teman-teman, sehingga eh, peluang dari 0 sampai dengan C per 2 ini kan sama dengan 1, sehingga dapat dikatakan ya bahwa eh, nilai di sini nih ya, oke, P 0 sampai dengan C per 2 tadi kan kita juga peroleh nilainya adalah kuadrat kali C per 4 teman-teman. Oke, ini 1. Ini hasilnya segini. Nah, ini kita kedua ini kita samakan. Sehingga kalau kita samakan ya, ini 1 sama dengan A kuadrat kali C dibagi dengan 4.
Ya, maka uh, A-nya di sini ya itu adalah akar dari 4 per C, teman-teman. Ya, akar dari 4 per C. Yang artinya A-nya itu akan sama dengan 2 per akar C. Seperti itu. Oke, nah kita coba lihat soalnya. Ya, oke. Penyelesaian umum persamaan Schrödinger A sampai B. Oke, kita jawab ya. Nah, ini udah dapat ya jawabannya sebenarnya. Ya, tadi kita kan dapat persamaannya A sin KX plus B cos KX. Ya, kemudian K-nya berapa tadi? Nah, kita lihat di sebelumnya. K-nya tadi kita dapat di halaman ini ya. Nah, ini K-nya teman-teman. K-nya adalah 2 NP per C. Jadi kalau kita udah nyelesain suatu persamaan tuh jawab soalnya udah tinggal jawab-jawab aja teman-teman. Ya. Jadi tadi K-nya adalah sama dengan 2 NP per C. Ya. K sama dengan 2 NP per C. Ya, nah, ada di slide sebelumnya. Tadi kita udah bahas. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, itu dia. Oke, enaknya gitu teman-teman. Kalau kita udah nurunin semuanya, tinggal kita jawab-jawab aja pilihan ganda ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di soal berikutnya. Ya, nah di soal berikutnya ini kita coba lihat nomor 2. Yang diminta itu adalah apa? Persamaan energi partikel pada oh belum ya. Persamaan tatapan A dan B. Oke. Nah, ini yang tadi kita cari teman-teman. Udah dapat kan tadi A dan B-nya? Ya udah mudah aja. Ya berarti, nah mana tadi A dan B-nya? Kita lihat ya di sebelumnya teman-teman. A dan B. Nah, yang tadi ini nih kita cari ya. Jadi B-nya tadi kita sepakat di bagian bawah ini kita kan udah dapat ya. Kita udah dapat B-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, ini aku bawa aja screenshot ya. Oke. Nah, ini loh. Nah, aku taruh di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya dan A-nya tadi ya kita dapat A-nya di sini nih. A-nya adalah nah yang ini teman-teman. 2 per akar C. Oke, kita coba lihat ya dari perhitungan kita tadi apakah ada jawabannya. Nah, kita lihat eh ada ya. B-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 2 per akar C. Oke, dapatlah jawabannya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang ketiga. Persamaan energi partikel pada daerah A sama dengan B. Ya. Oke. Oke. eh Persamaan energi partikel ya pada daerah A sama dengan B. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita coba kita lihat di sebelumnya. Nah, nih teman-teman yang bagian ini nih. Ya. Nah, ini lihat ya. 2M per H bar kuadrat kalikan dengan E itu sama dengan K kuadrat ya. Maka dari itu kalau kita jabarkan ya di sini berarti 2M per H bar kuadrat kalikan dengan E ini akan sama dengan K kuadrat ya. Sehingga teman-teman nanti persamaan energinya berarti E itu akan sama dengan K kuadrat kalikan dengan H bar kuadrat dibagi dengan 2M teman-teman. Oke, sehingga nanti kalau kita teruskan ya di si bawahnya ini, E itu akan sama dengan K kuadrat ya dibagi dengan 2M. Oke, nah, ini dikalikan dengan eh,
H bar kuadrat. Berarti ini kan sebenarnya sama saja teman-teman. Itu seperti konstanta Planck kuadrat dibagi dengan eh, 4 pi kuadrat. Oke. Nah, tapi belum ada ya karena belum ketemu nih K-nya. Apa belum ketemu jawabannya? Maka K-nya ini harus kita ubah. Dari mana kita dapat nilai K-nya? K-nya dari yang tadi kita hitung teman-teman, yang di dua NPC ini. Nah, kita ubahlah K-nya menjadi itu ya. Maka teman-teman, kalau K kuadrat berarti ini E sama dengan ya. Nah, ini berarti 2 NP ya, kuadrat per C kuadrat kalikan dengan 2M kalikan dengan A kuadrat per 4Pi kuadrat. Ya. Sehingga kita nanti akan dapatkan 4N kuadrat Pi kuadrat dibagi dengan C kuadrat kali 2M ya. Kalikan dengan H kuadrat bagi dengan hmm, betul ya, 4Pi kuadrat. Tunggu, aku lihat dulu di sini dia dimintanya apa ini? Oh, dimintanya H bar ya. Berarti nggak perlu kita ubah ke ini teman-teman. Nggak perlu kita ubah ke H kuadrat per 4Pi kuadrat ya. Berarti ini kita tulis aja dalam H bar kuadrat. Ini juga sebenarnya sama aja kita tulis dalam H bar kuadrat ya. Oke, kita ubah sedikit ya. Karena di pilihan gandanya mintanya H bar kuadrat ya. Oke, ini berarti nanti akan sama dengan 4N kuadrat Pi kuadrat bagi dengan C kuadrat kali 2N kali dengan H bar kuadrat. Oke, nah sekarang udah mulai kelihatan ya jawabannya. Berarti E akan sama dengan, nah kita lihat ini habis ya, ini jadi 2. Oke, maka jawabannya adalah 2N kuadrat Pi H bar kuadrat dibagi dengan MC kuadrat. Oke, kita coba lihat apakah ada hasilnya. Oke, ada ya. Jawabannya itu adalah yang B. Oke, itu dia. 2Pi kuadrat, oke 2Pi. Oh, sorry, ini kurang kuadratnya. Oke, betul ya. Nih, hasilnya. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, oke, aman ya. Kita lanjut kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, di nomor 4. Oke, di nomor 4 ini teman-teman, kita diminta menentukan persamaan momentum partikel pada daerah A sampai B. Oke, nah kita mungkin agak flashback agak jauh ya. Jadi persamaan momentum ya, ini kita balik ke sini teman-teman. Kita menggunakan bantuan eh, momentum Broglie ya. Broglie itu tadi kan kita sepakat di sini nih bahwa kita akan menggunakan ini ya. Ya, K sama dengan P per H bar. Dari mana sih? Nah, aku coba bahas ulang lagi ya. Jadi kita itu punya yang namanya um, apa semacam teorema Broglie di mana panjang gelombang itu dapat ditemukan dengan cara konstanta Planck dibagi dengan momentum. Sama halnya ketika kita mencari persamaan gelombang pada umumnya, ya berarti ini kan sebenarnya sama dengan uh, 2pi ya. Nah, ini 2pi bagi dengan K, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini keduanya kita samakan berarti H per P ini akan sama dengan 2pi per K. Ya. Nah, dari sini kita kan dapat persamaan momentumnya. Berarti P itu akan sama dengan H per 2pi kalikan dengan K. Atau P itu sama dengan H bar kalikan dengan K, teman-teman. Ya. Nah, sekarang H barnya ini
eh, kita akan coba tetapkan nilainya ya. H bar ini tetap H bar dan K ini adalah K yang kita peroleh ya. K di sini, K yang kita peroleh dari K di sini teman-teman. Nah, ini dia 2 NP per C yang tadi itu ya. Sudah kita hitung, maka tinggal kita substitusi aja nilainya. Maka P-nya akan sama dengan H bar ya. H bar itu kan sebenarnya representasi dari H per 2 pi kalikan dengan K. K-nya adalah 2 NP per C. 2 NP per C. Sehingga teman-teman nanti kalau kita sederhanakan, ya, nah nanti diperolehlah P-nya itu ya, ini akan sama dengan uh, H dikalikan dengan N dibagi dengan C. Sehingga nanti jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Oke, ini tadi jawabannya D, dan tadi yang sebelum ini jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5, nomor terakhir ya di UAS ini. Cukup mudah ya teman-teman pengerjaannya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa diputar kembali, diputar ulang videoku. Nanti semoga bisa membantu teman-teman. Oke, yang nomor 5 ini terakhir ya. Oke, nah kita baca soal. Jadi untuk tingkat keadaan kedua, N sama dengan 2 berarti. Maka pada probabilitas menemukan partikel pada daerah 0 sampai C per 4. Oke, ini berbeda teman-teman. Berarti ya kita kan tadi hmm, punya ini ya. Tadi persamaan awalnya tuh. Kita udah dapat persamaan gelombangnya. Di mana eh, di sini aku tulis lagi ya. Nah, ini diperoleh dari yang ini teman-teman. Mana tuh tadi? Sebentar ya. Nah ini. Nah ini kita bawa lagi teman-teman. Kalau mau mencari fungsi probabilitas A sin 2 npx per C ya. A sin 2 npx per C ya. A-nya tadi udah dapat ya. A-nya adalah 2 akar 4 per C aja ya aku tulis ya. Berarti ini kan eh, akar 4 per C kalikan dengan eh, sin nah, 2 npx per C. Jadi N-nya kan sama dengan 2. Jadi 2N itu ya 2N sama dengan 4 ya teman-teman. Nah ini berarti sin 4 eh, px per C. Oke, nah kita akan coba hitung berapakah eh, probabilitasnya ya. Berarti teman-teman kalau kita mau menghitung probabilitasnya di sini untuk 0 sampai C per 4 berarti 0 sampai X sampai C per 4 ya. Ini berarti integral dari 0 sampai C per 4 ya. Untuk eh, ini karena fungsi real maka psi kalikan psi diintegralkan terhadap dx. Karena ini apa? Karena ini adalah fungsi real teman-teman. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 0 sampai X sampai C per 4 ya. Ini nanti akan sama dengan, nah ini ya berarti 0 sampai C per 4. Nah akar 4 per C kali akar 4 per C itu kan sebenarnya adalah 4 per C ya teman-teman. Hilang akarnya. Kalikan dengan sin kuadrat, sin kuadrat dari 4 pi X per C. Oke, diintegralkan terhadap X. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ya, berarti probabilitas dari 0 sampai C per 4 ya, ini nanti um, akan sama dengan, ya, ini 4 per C-nya kita keluarkan, ya, ini dikali dengan, nah ini integral,
dari 0 sampai C per 4 untuk sin kuadrat 4px per C. Nah, ini aku ubah teman-teman ya sesuai dengan teorema yang tadi kita sudah kemukakan di sini nih. Nah, yang ini nih. Ini ya. Kita pakai ini nih. Nah, ini dia. Satu min cos 2 alfa per 2. Oke, berarti ini kan sebenarnya sama saja seperti satu min cos 2 alfanya adalah 4px per C ya, teman-teman. Dibagi dengan C. Integralkanlah terhadap dx. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kita lanjutkan integralnya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting kita pelan-pelan, kita teliti, karena integral ini banyak sekali yang rawan salah ya. Jadi nanti teman-teman ini kan, sorry, ini dua ya. Kok kayak C ya tulisannya? Sorry, ini bagi dua. Nah, ini ya berarti 4 per 2C kalikan dengan, nah ini kita langsung integral atau kita tulis dulu ya. Dari 0 sampai C per 4 ya. Nah, ini untuk satu min cos. Nah, duanya masuk ke dalam jadi cos 8 px per C dx. Ya, oke. Nah, kita integralkan teman-teman. Berarti peluang dari 0 sampai X sampai dengan C per 4 ya di sini. Nah, nanti ini akan sama dengan 4 per 2 C di sini ya. Ini tetap kita perkecil aja. Jadi 2 per C kalikan dengan, nah, 1 min cos 8px per C. Satunya itu diintegralkan terhadap X, berarti X ya. Dikurangi dengan C per 8pi. Ya, prinsip integral trigonometri ya teman-teman. Akan dengan sin 8px per C ya, di mana batas atasnya ya adalah C per 4, batas bawahnya adalah 0. Oke. Nah, berarti teman-teman nanti ya 0 sampai X sampai dengan C per 4. Ini kan sama saja dengan 2 per C kalikan dengan eh, C per 4 dikurangi dengan C per 8 pi. Waduh, sorry ya, bolpenku udah agak habis nih baterainya. Jadi nulisnya agak ngaco dikit. Agak nggak nyata kadang. Jadi ini sin, waduh, sebentar. Nge-lag ini bolpenku. 8px, berarti ini 8pi kalikan dengan uh, 8pi per C kalikan dengan C per 4 gitu ya. Nah, ini kita tutup kurung. Waduh, pulpenku mati-matinya lah ini. Sorry, ini 0 dikurangi dengan uh, C per 8pi. Ya, ini kan sin 8pi X per C. 8pi X 8pi kali 0. Berarti kan sin 0 ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Berarti ini hasilnya 0 ya. Oke, dikit lagi. Ya, selesai dikit lagi. Ini berarti peluangnya ya. H. Sorry, bolpenku nih agak ngaco kadang. Jadi dari 0 sampai C per 4 ya. Nah, ini 2 per C ya. Dikalikan dengan uh, C per 4 ya. C per 4 min C per 8pi kalikan dengan, nah ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini kan habis ya. Jadi 8pi per 4 berarti 2pi sin 2pi. Ya udah berarti ini kan sebenarnya sama saja. P dari 0 sampai C per 4. Ya, ini
2 per C kalikan dengan C per 4 ya min 0 ya. Kan sin 2Pi ini sama dengan 0. Kalikan dengan C per 8Pi. Ya hasilnya 0 lah. Maka dapat disimpulkan bahwa peluang dari 0 sampai dengan C per 4 ya sama dengan 2 per C kali C per 4. Ya, ya sudah hasilnya berarti adalah 1/2. Berarti peluang dari 0 sampai dengan C per 4 yaitu sama dengan 1/2 atau ini sama dengan 0,5. Oke, seperti itu. Coba kita lihat apakah 0/5 ada di jawabannya. 1/2 ya, 1/2. Ada nih 1/2. Di jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, seperti itu. Soal pembahasan dari tahun 2020 ya, teman-teman. Soal UAS 2020. Oke, nah seperti itu, teman-teman. Oke, nah nanti aku akan bahas lagi soal-soal lainnya ya. Silakan ditonton di video selanjutnya. Jadi ini memang membutuhkan banyak latihan soal dan keterbiasaan kita dalam mengerjakan ya, teman-teman. Jadi semoga apa yang sudah aku bahas ini dapat bermanfaat dan mungkin sekiranya kalau misalkan uh, teman-teman belum paham bisa diulangi videonya atau teman-teman bisa belajar bersama dengan teman-teman dan juga nanti kalau ada kendala atau ingin bertanya bisa juga menghubungi nomor WhatsAppku ya. Sudah aku letakkan di awal introducing ya. Jadi aku sangat terbuka dengan teman-teman kalau ingin bertanya. Mungkin itu pembahasan yang dapat aku berikan ya untuk soal UAS 2020 Fisika Modern atau Fisika Atom. Aku ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman. Selamat malam.